prinsipnya itu bagaimana membangkitkan masyarakat itu dengan hak mereka, dengan kepentingan mereka, dengan apa yang menjadi harapan mereka. Menurut saya itu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Ya. Bahwa ada investasi tentu saja kita senang. Dan harus dilihat juga investasi kita ini, kita tahu bahwa kenapa Batam itu tumbuh dulu pertumbuhannya itu bagus dan banyak tenaga kerjanya. Belakangan ini 53.000 pengangguran. Sehingga saya BPS terakhir ini 53.000 pengangguran kita di Batam. Tapi oleh BP itu kan ngomong kan 39 triliun pengembangan investasi katanya. Ya. Pertanyaannya berapa tenaga kerja yang diserap? Itu berarti apa? Prinsip kita dalam pengembangan ekonomi investasi kita itu masih padat modal. Artinya tidak bisa menarik tenaga kerja lebih banyak. Padahal kita selama ini kan mengembangkan manufaktur, ya. Itu kenapa kalau manufaktur dikembangkan gimana? Itu kan menyerap tenaga kerja yang banyak. Dan itu menurut saya yang hari ini Batam ini kenapa dia juga investasi bertambah tapi tenaga kerja berkurang, artinya pengangguran banyak, itu tidak lain karena yang kita kembangkan itu bukan investasi yang bersifat padat karya, tapi padat modal. Nah ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian serius kita di sini. Ini ada ahli ekonomi nanti ini. Saya hanya melihat tataran kebijakannya. Kebijakannya menurut saya tidak lagi kita harus ke padat modal tadi itu. Bagaimana ini supaya padat karya itu yang harus kita kembangkan. Salah satunya apa? Itu pertanian. Itulah yang paling banyak untuk bisa mengembangkan kita yang tidak pengangguran. Food estate. Hah? Food estate. Food estate. Ini kan istilah, saya terus terang aja, bukan tidak mau ya bahwa food estate ini menjadi sebuah kebijakan yang untuk bagaimana lumbung pangan itu ada. Tapi persoalan pertanyaannya, saya banyak kali pertanyaan di kepala saya, kenapa Kementerian Pertahanan gitu loh, food estate. Tapi ceritanya di Kementerian Pertahanan. Oke, ini soal ketahanan pangan juga. Bapak memang ini ada kan juga pertahanan juga ya. Tapi saya agak ini aja Mas Agus. Maka saya dari awal ini apa iya bisa berhasil. Dulu juga ya, terus terang aja dulu. Pak Harto juga pernah ada kegagalan di Kalimantan Tengah. Waktu itu Pak Harto mau mengembangkan rawa-rawa ya. Ya, kawasan rawa menjadi 1 juta hektar, ingat nggak? Sawah 1 juta hektar. Ya. Apa yang terjadi? Nggak berhasil. Kenapa? Karena memang yang dikembangkan tuh tidak sesuai dengan apa yang mau kita capai. Nah, saya ingat kali dulu itu rawa ya nggak salah saya ya dulu. Ya rawa kan, jadi akhirnya mau dibuat pertanian 1 juta hektar. Bayangkan uangnya berapa, begitu besar. Dulu juga di Natuna kita nggak jauh-jauh Mas ya. Dulu kita pengembangan sapi itu Mas Nur. Sapi. Jadi sapi dulu juga seperti itu, Pak Harto itu punya program pengiriman sapi. Itu tulisan M. Nur Batam Pos ya, yang mendapatkan Adi Negoro Award itu. Itu dia menulis itu. Ternyata itu yang dikirim ribuan sapi ke Natuna itu enggak ada ininya, enggak ada hasilnya. Karena orang Natuna enggak beternak sapi, tapi dikirim sapi. Jadi proyek, nah padahal itu bagus sebetulnya, artinya kan ini kan bisa membuat masyarakat itu bisa artinya ya padat karya jadinya kan, itu kan bisa mengembangkan bagaimana supaya jangan banyak pengangguran kan. Nah maksudnya Amin itu seperti itu gitu loh Mas Agus ke depan ini. Ya berarti konsep lebih mengedepankan padat karya, melibatkan petani yang kemarin juga disampaikan oleh Caimin itu. Ya seperti itu kita maunya ke depan itu seperti itu. Tapi dengan catatan tuntaskan persoalan di masyarakat dulu gitu loh. Jangan dibiarkan. Ini kita kan semuanya bermasalah jadinya. Baik. Gimana Bang Arsyad? Siap. Baik, makasih banyak Mas Agus atas kesempatan ketiga kalinya kayaknya sebenarnya. Mas Cak Nur ini sudah ketiga kalinya. Ini kita lebihnya ke masalah pangan ya. Sebetulnya kita semua di sini sadar sebetulnya bahwa memang ada problem ya masalah pangan ini dari dulu sampai hari ini. Termasuk tadi Bang Surya menyampaikan kenapa kita berada di Batam, karena kita tidak punya tanah dan mungkin tidak sanggup menggarap tanah secara tradisional kan seperti itu. Walaupun hari ini itu sudah bergeser ya. Misalnya di daerah saya di Makassar sana Mas Cak Nur ya. Beliau nih waktu saya dilantik ketua KKT beliau hadir jadi. Di Makassar itu hari ini ya tentu berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Dari sisi pertaniannya, industri pertanian hari ini masyarakat kita, petani itu sudah pada menggunakan
alat-alat teknologi. Ya, jujur kami dulu orang tua saya menggarap pakai cangkul, pakai kerbau Mas, dan pakai kuda karena di kampung saya banyak kuda sebetulnya. Ya, izin. Di kampung saya pakai kuda. Bahwa membawa hasil-hasil panen itu pakai hewan Mas gitu seperti itu. Dan saya juga sempat mengalami hal yang demikian. Jadi, seperti itu. Jadi memang berbeda. Termasuk ketika ingin menggarap tanah, ya termasuk saya orang tua saya terbatas tanah pertanian yang dimiliki. Saya adalah anak petani seperti itu. Nah, persoalan-persoalan ini terjadi dari periode ke periode. Ya tentu mulai dari zamannya Pak Soeharto sendiri di era Orde Baru, masuk era reformasi, almarhum Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Mega sendiri, lalu Pak SBY sampai di era Pak Jokowi 2 periode ini. Nah, kalau kita memperhatikan debat kemarin itu, memang yang saya agak ironi ya sebetulnya ya. Tadi selalu bahasa ketika saya bicara ini, izin Mas Henry, saya dianggap posisi incumbent kan seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur, kami bertiga ini adalah incumbent semua Mas. Incumbent semua. Incumbent semua. Ya. Coba bayangkan kalau Pak Ketua DPRD kita, Cak Nur nggak perlu ditanyakan, beliau pengusung utama PDIP gitu. Iya kan seperti itu, incumbent Mas. Ya, Pak Mahfud masih Menko Polhukam. Wah, ala mungkin ada gimmick-gimmick katanya memundurkan seperti itu. Nah sama dengan 01, partai koalisi masih berada di dalam kabinet. Tapi ketika debat kemarin itu seakan-akan memposisikan dirinya tidak mau tahu apa yang terjadi saat ini. Dan sebelum-sebelumnya itu. Nah ini yang harus dipertegas Mas itu. Kita ini sebetulnya masih sama-sama incumbent, tapi rasa bermusuhan gitu seperti itu. Harusnya kita berpelukan saja. Tidak jadi debat dong waktu. Iya, ya debatnya tetap berlangsung karena kalau tadi debat itu perlu dialogis karena sesungguhnya izin tadi nggak tahu ada yang mempertanyakan konsep debat dalam negara kita, bahkan dalam Islam ada konsep debat. Ya, bisa dibuka di surah An-Nahl 125 kalau nggak salah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya. Termasuk juga yang lain saya lihat tidak begitu konkret menyampaikan ini loh solusinya, ini loh yang akan dilakukan ke depan itu. Nah, itu yang penting dijelaskan juga gitu seperti itu. 5 miliar itu bagaimana menghadirkannya gitu seperti itu Mas. Iya. Izin ya. Jadi itu silakan. Jadi kalau ada pencerahan sekarang ya Mas Agus perlu juga ya kita dengar nanti. Ya. Kembali ke Mas Agus. Ya, baik. Gimana Bang Surya? Iya, saya agak bingung juga ini kalau Arjal bertanya misalnya 5 miliar mau dibuat di apa gitu. Sudah pasti ini kan polisi namanya. Oke. Kebijakan anggaran, itu konkret itu. Jadi sama halnya ketika Gus Imin bilang bahwa untuk lingkungan itu harus dinaikkan anggarannya. Supaya kita ini jangan omon-omon. Kita mau begini, tapi anggarannya rendah. APBN itu sangat rendah sekali. Yang ngomong soal bagaimana peningkatan anggaran untuk untuk persoalan lingkungan apa segala semua itu hanya Gus Imin. Itu jelas, itu konkret. Nah jadi kenapa desa harus dinaikkan 5 miliar? Karena memang selama ini uang yang 2 miliar itu justru diberikan untuk beli Honda, dibelikan untuk beli kredit. Itu kan terjadi seperti itu sehingga banyak yang tidak paham ya. Kenapa? Ini cuma 2 miliar mau buat apa gitu kira-kira. Akhirnya seperti itu loh yang dipikir masyarakat. Nah, mungkin sudah dilakukan kajian-kajian kenapa 5 miliar. Karena memang dianggap bahwa 5 miliar ini untuk satu desa, ya kan desa itu kan ada macamnya, ada desa tangguh, ada desa penyangga. Kan ini kan berbeda-beda ini terapi-terapinya yang mau dilakukan untuk bagaimana pembangunan desa ini gitu loh. Nah, itu yang dilihat oleh Gus Imin supaya desa ini kan semuanya tidak sama. Nah, bagaimana percepatan supaya desa-desanya juga ada pemerataan, itu maka digesahkan seperti itu. Baik. Nah, itu sama halnya dengan kota. Kenapa kota misalnya ada 40 kota yang akan dibangun untuk kota maju di Indonesia. Itu juga seperti itu. Supaya kota ini betul-betul nanti bisa percepatnya lebih jelas. Itu konkret semua itu. Itu kan visi masa depan. Dan itulah memang cita-cita kita kalau bisa seperti itu pemimpin. Jadi pemimpin tidak mungkin, dia tidak punya gagasan, tapi dia ngomongnya kemana-mana. Apa gitu loh. Kita pun nggak ngerti sih. Ya, memang kalau kita nggak ngerti visinya mau gimana kita membahasnya gitu loh. Ya. Baik, ke Cak Nur gimana? Konsep soal pangan Cak Nur. Silakan Cak Nur. Dari debat kemarin.
pertahanan pangan, bukan Ya. keamanan kan? Ketahanan pangan gitu. Pangan. Ya. Ya kita saksikan waktu debat pertahanan pangan itu Pak Mahfud juga mempertanyakan ke Mas Gibran. Yaitu terkait komitmennya terhadap Trisakti. Ya. Ya, itu Trisakti itu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dengan budaya yang kita miliki. Nah kita yang diperjelas maksudnya Pak Mahfud itu kan dipertanyakan tentang kemandirian ekonomi yang dikaitkan dengan pertahanan pangan. Tapi sayang tidak terjawab itu Pak. Nah saya juga sepakat yang disampaikan oleh Mas Surya, Mas Adi terkait masalah pertahanan pangan. Maka di 21 programnya Pak Ganjar Mahfud itu ada bunyinya petani bangga bertani. Ya, pertahanan pangan ini kan usernya, pelakunya ini mau enggak mau kan harus petani. Iya kan? Betul nggak? Iya kan? Kita mau buka lapangan pertanian sebanyak apapun kalau nggak ada petaninya terus gimana? Terus siapa yang mau bertani? Iya kan? Tuh, oke, kalau sudah dibuat lapangan lahan pertaniannya, terus kemudian kan harus dicari SDM bertaninya, ya dibekali dengan kemampuan, skill, pengetahuan tentang bertani. Ya, terus kemudian kalau sudah ada lahannya, kalau sudah ada pelaku bertaninya, nah terus kan tentu harus ada sarananya. Ya kan harus ada sarana prasarananya, termasuk alat-alatnya. Masa zaman sekarang, zaman now, kata Pak Gibran, masa masih pakai cangkul, matilah petaninya, ya kan? Nah, terus kemudian bibitnya, terus pupuknya, ya kan? Lah perannya negara di mana? Masa petani suruh buat pupuk sendiri? Berapa banyak? Nah, kalau memang betul negara mau mewujudkan Indonesia sebagai tempat produksi pangan yang memadai, bahkan bisa ekspor sana, perannya negara itu menjadi penting. Saya yakin, saya percaya para pejabat, para pemimpin kita itu sudah berstudi banding ke negara-negara agraria, Pak, yang sekarang yang memproduksi pangan, yang sudah berekspor kemana-mana. Nah kenapa? Kita ini negara agraria Pak, sama negara kelautan Pak. Bisa enggak? Mungkin enggak? Oh sangat bisa, sangat mungkin Mas. Kalau itu bersungguh-sungguh. Harus serius negara itu untuk dalam memfasilitasi tentang pertahanan pangan, termasuk memfasilitasi kepentingannya para petani yang tadi saya sebutkan harus dipenuhi. Ya, mohon maaf, sawahnya tidak ada, pertama, ya kan, petaninya ogah, malas, udah nggak keren Pak jadi petani Pak, nggak bangga Pak, ya kan, bibitnya susah, pupuknya susah, mau jadi apa? Maka Pak Ganjar sama Pak Mahfud, dia berjanji, negara akan memfasilitasi kepentingannya para petani.
Selama ini belum berarti? Ya nyatanya kan petani masih ogah Pak, nggak bangga Pak. Maka bunyinya gitu, petani bangga bertani Pak. Karena apa? Karena negara memfasilitasi. Negara bangga dengan para petani. Loh, mestinya petani itu kita angkat yang setinggi-tingginya Pak. Harus dihormati Pak. Terus dibantu, difasilitasi tentang apa? Marketingnya, memasarkannya. Ya, udah bersusah payah dalam proses pengelolaannya. Setelah jadi Pak, dibeli murah lah. Ya kan, ada mafia Pak. Lah terus gimana? Negara di mana? Nah maka Pak Ganjar sama Pak Mahfud, ya kan, bertani, ya, petani bangga dengan, ya, petani bangga bertani Pak. Karena Pak kehormatannya dijunjung dan dihormati harga, difasilitasi oleh negara. Bahasanya Pak, bahasanya sekarang kan hilirisasi. Ya. Iya kan? Pak, jangan cerita hilirisasi Pak. Hilirisasi kan di ujung, ya kan? Hulunya terus hulunya, kan harus kita bangun juga. Ya kan? Ada hulu, ada hilir, yang tengahnya ngapain? Ini kan harus difasilitasi. Lah ini menyerap tenaga kerja Pak. Lah ini yang setengah hati, kata Pak Suyono, ya kan? Setengah hati. Negara kita subur nggak, tanah kita subur Pak. Bahkan tanpa pupuk pun hidup Pak. Apalagi ditambah dengan pupuk. Nah, saya kemarin ada di tempat saya Kudus sana, itu ada pupuk cair Pak. Non kimiawi Pak. Organik Pak. Prosesnya mudah sekali. Tidak merusak tanah. Nah itu banyak orang ahli yang tidak muncul karena tidak difasilitasi oleh negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.